Sahabat sehat, pernahkah Anda mendengar bahwa buah mengkudu bisa menyembuhkan berbagai penyakit? Ada yang bilang mengkudu bagus untuk tekanan darah, ada yang bilang bisa melancarkan pencernaan, bahkan ada yang percaya mengkudu bisa membuat tubuh lebih kuat saat usia sudah lanjut. Tapi, benarkah semua itu aman? Hari ini, kita akan membahas fakta lengkap tentang buah mengkudu untuk lansia. Mulai dari manfaatnya, risikonya yang jarang diketahui, hingga cara aman mengonsumsi agar tidak menimbulkan masalah pada hati, ginjal, maupun jantung. Dengarkan baik-baik ya, sahabat. Penjelasan ini sangat penting, apalagi jika Anda atau orang tua Anda suka pengobatan herbal. Mari kita mulai. Bagian 1. Mengenal buah mengkudu dan kandungan alaminya. Buah mengkudu, atau dikenal juga sebagai noni, adalah buah tropis yang sudah digunakan sejak ratusan tahun lalu sebagai obat tradisional. Rasanya asam, aromanya cukup menyengat, tapi khasiatnya membuat buah ini tetap dicari hingga sekarang. Dalam mengkudu terdapat antioksidan kuat seperti proseronin, vitamin C, vitamin E, scopoletin, zat antiinflamasi, senyawa yang memengaruhi pembuluh darah, kalium dalam jumlah tinggi. Kombinasi inilah yang membuat mengkudu dianggap obat segala penyakit. Namun, usia lanjut merupakan fase di mana tubuh mulai sensitif terhadap makanan tinggi asam, tinggi kalium, atau yang berinteraksi dengan obat. Karena itulah kita harus mengerti betul bagaimana cara kerja mengkudu pada tubuh lansia. Bagian 2. Manfaat buah mengkudu untuk lansia. Mengkudu mengandung scopoletin yang dapat melawan peradangan. Bagi banyak lansia, ini sangat membantu untuk nyeri lutut, kaki kaku saat bangun tidur, pegal di pundak, radang sendi ringan. Beberapa penelitian kecil menunjukkan bahwa ekstrak mengkudu dapat menurunkan tingkat rasa sakit hingga 20-30% pada kasus ringan. 2. Mendukung sistem imun agar tidak mudah sakit. Kandungan antioksidan dan vitamin C dapat membantu tubuh lansia melawan flu, radang tenggorokan, infeksi ringan. Pada usia 60 tahun ke atas, sistem imun menurun secara alami, sehingga tambahan antioksidan dari buah-buahan bisa memberikan dukungan yang baik. 3. Membantu melancarkan pencernaan. Mengkudu bekerja seperti pencahar ringan karena zat alaminya. Melancarkan bab, meredakan sembelit ringan, memperbaiki gerakan usus, cocok untuk lansia yang sering sulit buang air besar. 34. Potensi menstabilkan tekanan darah. Beberapa zat dalam mengkudu membantu mengendurkan pembuluh darah sehingga aliran darah lebih lancar. Ini dapat membuat tekanan darah menjadi sedikit lebih stabil. Namun, manfaat ini juga memiliki efek samping yang perlu diwaspadai, nanti kita bahas. 4. Membantu menjaga kadar gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jus mengkudu dapat membantu mengatur gula darah. Tidak menggantikan obat, tetapi bisa memberi dukungan kecil. Manfaat ini terjadi karena antioksidan meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi stres oksidatif pada sel, namun tetap harus dikonsumsi dengan hati-hati. Bagian 3 risiko dan bahaya mengkudu bagi lansia. Bagian 3 risiko dan bahaya mengkudu bagi lansia. 1. Kandungan kalium yang sangat tinggi. Inilah masalah paling besar pada lansia. Mengkudu mengandung potasium dalam jumlah tinggi. Bagi orang muda mungkin aman, tapi bagi lansia ini bisa menyebabkan jantung berdebar, aritmia, irama jantung tidak normal, kram tiba-tiba, kelemahan otot, risiko serangan jantung, badan seperti lemas tanpa sebab. Karena apa? Karena fungsi ginjal lansia sudah jauh menurun. Ginjal yang tidak kuat membuang kalium menyebabkan tubuh kelebihan kalium. Inilah yang bisa memicu kondisi berbahaya dalam hitungan hari. 2. Mengganggu hati. Beberapa laporan medis menunjukkan konsumsi jus mengkudu berlebihan dapat merusak fungsi hati. Gejalanya sering tidak disadari, seperti mual tanpa sebab, badan terasa berat, mata terlihat lebih kuning, sakit di bagian kanan perut. Ini sangat perlu diwaspadai bagi lansia yang sudah minum obat rutin. 3.
Tidak cocok untuk lansia dengan MAH atau asam lambung. Mengkudu bersifat asam. Pada lansia yang punya masalah lambung, gejalanya bisa makin parah. Perut perih, mual, asam lambung naik, rasa panas dada. 4. Interaksi dengan obat. Ini hal yang jarang dibahas, tetapi sangat penting. Mengkudu dapat bereaksi dengan beberapa obat, seperti obat darah tinggi, obat pengencer darah, obat ginjal, obat jantung tertentu. Jika dikombinasikan, efek obat bisa terlalu kuat atau justru melemah. Keduanya sama-sama berbahaya. 5. Risiko mengalami hipotensi, tekanan darah terlalu rendah. Jika lansia sudah minum obat darah tinggi, mengkudu bisa menurunkan tekanan darah lebih jauh. Akibatnya, kepala pusing, mudah jatuh, penglihatan kabur, lemah tiba-tiba. Ini sering terjadi pada lansia yang mencoba herbal tanpa pengawasan. Bagian 4. Siapa yang boleh dan tidak boleh makan mengkudu? Boleh mengonsumsi, dengan jumlah kecil. Lansia yang tidak punya riwayat gangguan ginjal, tidak punya masalah hati, tidak minum obat jantung atau obat darah tinggi tertentu, tidak punya MAH aktif, tidak boleh mengonsumsi sama sekali. Lansia dengan gagal ginjal atau penyakit ginjal kronis. Lansia dengan riwayat batu ginjal. Lansia dengan penyakit hati. Lansia yang minum obat jantung atau darah tinggi rutin. Lansia dengan tekanan darah yang sering turun. Jika termasuk kelompok ini, sebaiknya hindari mengkudu. Bagian 5. Dosis aman untuk lansia. Untuk lansia yang ingin mencoba, dosis aman adalah jus mengkudu, hanya 1-2 sendok makan per hari atau seperempat buah mengkudu 2-3 kali seminggu. Bukan setiap hari, bukan dalam jumlah besar, dan jangan dijadikan pengganti obat dokter. Jika setelah konsumsi muncul mual, jantung berdebar, badan melemah, kram otot, gangguan tidur, hentikan segera. Bagian 6. Cara mengonsumsi mengkudu yang lebih aman. Untuk mengurangi risiko bagi lansia. 1. Jangan diminum saat perut kosong. Asamnya dapat mengiritasi lambung. 2. Campur dengan air atau madu. Membuat rasanya lebih ringan dan aman. 3. Jangan diminum bersamaan dengan obat. Berikan jeda minimal 2-3 jam setelah minum obat. 4. Jangan konsumsi setiap hari. Tubuh butuh waktu untuk memproses kalium. 5. Hindari jus kemasan. Sering mengandung campuran yang tidak jelas. Bagian 7. Apa yang terjadi jika lansia minum mengkudu berlebihan? Jika lansia mengonsumsi mengkudu terlalu banyak, beberapa hal ini bisa terjadi dalam 1-3 hari. 1. Lemas tanpa sebab, karena kalium tinggi memengaruhi otot. 2. Detak jantung terasa tidak teratur. Ini tanda bahaya. 3. Mual dan pusing. Tanda sistem pencernaan dan hati terganggu. 4. Pembengkakan di kaki atau tangan. Karena ginjal bekerja terlalu keras. 5. Darah menjadi sangat rendah. Mengkudu bisa memperkuat efek obat darah tinggi. Jika salah satu tanda ini muncul, sebaiknya hentikan konsumsi. Bagian 8. Pengganti mengkudu yang lebih aman untuk lansia. Jika ingin manfaat herbal tetapi lebih aman, beberapa alternatif adalah 1. Kunyit, temulawak, baik untuk peradangan dan pencernaan. 2. Jahe, aman untuk sendi dan perut. 3. Daun kelor, tinggi nutrisi, aman dalam jumlah wajar. 4. Pepaya, melancarkan bab tanpa risiko kalium berlebih. 5. Jeruk atau lemon, meningkatkan imun dengan aman. Semua ini lebih aman daripada mengkudu untuk usia lanjut. Sahabat sehat, intinya adalah, buah mengkudu memang punya manfaat bagi lansia, terutama untuk nyeri sendi, imun, dan pencernaan. Tapi buah ini juga memiliki risiko serius jika dikonsumsi sembarangan, terutama karena kandungan kalium tinggi, risiko gangguan hati, efek samping pada lambung, interaksi dengan obat. Mengkudu aman hanya dalam jumlah sangat kecil, tidak setiap hari, dan hanya untuk lansia yang tidak memiliki riwayat ginjal, hati, atau hipertensi berat. Yang paling penting adalah, herbal tidak boleh menggantikan obat dokter.
Sahabat sehat, tubuh kita di usia 60 tahun ke atas adalah anugerah. Setiap makanan, minuman, dan herbal yang kita konsumsi harus dipilih dengan penuh kesadaran. Jangan hanya karena sesuatu dikatakan alami, kita menganggapnya selalu aman. Ingatlah, yang alami pun bisa berbahaya jika salah digunakan. Dan yang pahit belum tentu menyembuhkan. Yang tradisional belum tentu cocok untuk tubuh yang sudah menua. Kesehatan adalah perjalanan panjang, dan sahabat berhak untuk memahami apa yang masuk ke tubuh. Semakin kita tahu, semakin mudah kita menjaga diri dari bahaya yang tidak terlihat. Jika sahabat ingin kami bahas buah atau tanaman herbal lainnya, seperti pare, mahkota dewa, daun sirsak, atau kunyit, tinggal tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe, agar sahabat tidak ketinggalan edukasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bijak dalam memilih makanan. Terima kasih, sahabat.